Alhaakumut takatsur, kamu melalaikan dengan katakan bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan materi. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu mendatangi kuburan, artinya menjadi orang yang sudah meninggal. Kalla sawfa ta'lamun, jangan seperti itu, engkau akan mengetahui akibatnya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, jangan seperti itu, kamu nanti akan tahu akibatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, sekali-kali tidak seandainya engkau mengetahui ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim, kamu akan melihat akibat buruk itu dengan neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kamu betul-betul akan mengetahuinya dengan matamu, artinya sebagai penghuni neraka saat itu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan pada hari itu kamu akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua nikmat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat ini awalnya dengan alhaakumut takatsur, kamu lalaikan, kamu telah lalai, kamu telah meninggalkan ketaatan, kamu telah menjadi orang yang tidak beramal, orang yang lalai dari kebaikan. Karena apa? Karena duniawi. Iya, perkara-perkara yang diharamkan dikerjakan. Ayat ini sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, menurunkan surat At-Takatsur. Nuzilat fi qabilataini min qabailil Ansar, turunnya surat ini kepada dua kabilah dari kalangan Ansar, penduduk Madinah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar, yakni Bani Harithah wa Bani Harith. Ada dua kabilah, Bani Harith dan Bani Harithah, yang saling berdekatan. Tafakharu wa takatsaru, maka mereka bermegah-megahan, berlomba untuk menunjukkan kemenangan masing-masing, kemewahan, kehebatan, kebaikan di antara mereka. Faqalat ihdahuma, maka berkata di antara mereka, fikum mathalu fulan bin fulan wa fulan, mana di antara kalian yang mempunyai seperti orang alim, seperti orang ini, membanggakan sesuatu yang menjadikan ta'assub, fanatis golongan. Maka berkata yang lain seperti itu, kami punya ini dan ini, fulan dan fulan yang hebat, yang ahli perang, yang ahli ini, ahli itu. Hingga kemudian mereka intalaqu ila al-qubur faja'alat yahdanu ta'ifaini taqulu fikum madhal fulan wa fulan yusiru ila al-qubur. Maka hingga sampai mereka itu berselisih, membanggakan kabilahnya masing-masing sampai ke kuburan. Ini loh kuburannya fulan, kesatria kami, ahli perang, ahli ini, kesatria kami, pahlawan-pahlawan kami. Mau yang satunya pun sama, membanggakan sampai datang di kuburan hanya untuk menang-menangan. Maka fanuzilat hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka lupa dengan berbuat ketaatan, malah membanggakan, banyak membanyaki masing-masing golongan untuk kemenangannya, untuk sesuatu kesombongan, hingga bahkan datang ke kuburan. Maka Allah ingatkan, alhaakumut takatsur, kamu lupa sama taat sama Allah hanya gara-gara itu, hingga kamu datang kepada kuburan hanya untuk kemenangan masing-masing. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Maka itu juga buat kita pelajaran. Nanti disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, asyhadu hubbud dunya wa na'imuha wa zahratiha min talabil akhirah
dan kamu melalaikan untuk taat kepada Allah dan mencari kehidupan akhirat. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan kamu berketerusan seperti itu hingga datang kematian masing-masing. Jadi yang dilakukan orang dahulu berbangga-banggaan, berbanyak-banyakan untuk kemenangan, untuk kesombongan, hingga datang mereka ke kuburan. Itu maksudnya Allah. Kenapa kemudian Allah abadikan buat kita? Kita ini sama dengan menginginkan banyaknya uang, menginginkan kedudukan, menginginkan kenikmatan duniawi, kita lalaikan syariat terus seperti itu hingga datang kematian dan kita masuk sebagai penghuni kuburan. Bedanya apa? Bedanya beda kasus tapi intinya siji. Mereka berbanyak-banyakan, bermegah-megahan untuk ta'assub, untuk fanatis ke golongan yang masih ada pengaruh dari jahiliyah mereka. Kalau kita sekarang ini umat Nabi Muhammad yang lainnya, kadang dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah yang kita cocok lawan nafsu kita, kemudian kita lalai dari ketaatan, dari sholat, dari zikir, dari berbuat kebaikan kepada orang. Kemudian kita memperbanyak itu untuk kesenangan dan kesombongan. Lalai dengan perintah-perintah, melaksanakan perkara-perkara yang muharram yang Allah larang. Hatta ja'al maut, alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an. Maka yang Allah Subhanahu wa taala ingin dari kita ini dari ayat ini apa? Hidup di dunia itu bukan untuk kesenangan dunianya, tetapi hidup di dunia untuk mencari kebaikan akhirat. Maka akan saya sebutkan ini. Ayat ini sudah ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Maka nanti tinggal kita mau praktekkan atau tidak. Kalau kita tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW dalam penjelasan hadis-hadisnya, berarti kitakah orang yang sedang dalam kondisi kelalaian? Orangnya itukah kita sendiri? Gak usah tunjuk orang lain. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hablum minallah, tapi pula hablum minan nas. Kebaikan kita bermanfaat untuk orang lain. Nanti kita akan sebutkan. Maka salah satu bukti keimanan kita sampai dengan hari ini bukan hanya solehnya pada diri sendiri, tapi solehkah kita untuk orang lain. Maka kepedulian kita di hari-hari dari mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan saat ini yang kita menyaksikan genosida, menyaksikan pembunuhan orang-orang yang al-abriya, orang-orang yang bebas, orang yang tidak punya salah. Kemudian kita tidak ikut sertakan dalam perkara muskilah musibah yang menimpa umat Islam di Gaza ini atau tidak, atau kita memang lalai alhaakumut takatsur. Kita lalai gara-gara senang dengan dunia kita hingga kita infak pun tidak, doa pun tidak. Bahkan ada yang mencibir, mengatakan apa yang tidak baik dengan perjuangan orang-orang Hamas dan lain sebagainya. Itu bagian daripada kelalaian. Kenapa? Hubbukumud dunia, karena cinta terhadap duniawi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini kita artikan sedikit makna katanya, kemudian kita sebutkan hadis-hadisnya. Alhaakumut takatsur anit tha'ah. Kamu gara-gara berbilang ingin banyak-banyakan harta, ingin banyak-banyakan sesuatu yang kamu senangi secara duniawi, anit tha'ah, kamu lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, hatta ya'tikumul maut. Dan itu berketerusan hingga datang kematian masing-masing. Qala Hasan Al-Basri. Nah, ini penting. Apa yang buat kita di dalam kehidupan dunia ini yang kemudian kita dikatakan tidak akan berlebihan, tidak termasuk orang yang lalai kepada Allah gara-gara memperbanyak urusan yang seperti ini. Kata beliau, qala Hasan Al-Basri, alhaakumut takatsur fil amwali wal aulad. Kamu gara-gara ingin memperbanyak, senang dengan memperbanyak keturunan, memperbanyak harta, memperbanyak kedudukan, memperbanyak urusan-urusan yang sifatnya
sifatnya duniawiyah ini, kata beliau rahimahullah taala, kamu telah lalai dengan perkara berbanyak-banyakan ini dari anil akhirah. Wa qala Ubay bin Ka'ab, kunna nara hadza min al-Qur'an hatta nuzilat alhaakumut takatsur. Kami merasakan itu, kata Ubay bin Ka'ab, kami merasakan itu dari orang-orang para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa kehidupan jahiliyah itu hidupnya cuma mikiri duniawi. Hatta nuzilat alaina hadhil ayat, hingga turun ayat ini tersadarkan. Apa yang tersadarkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa libni adam siwa hadhil khisal. Bagi anak Adam itu, manusia itu sebenarnya haknya itu cuma 3 untuk hidup di dunianya ini 3. Lebih dari ini, maka kalau bisa gunakan untuk urusan akhirat, urusan ketaatan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Laisa libni adam siwa hadhil khisal. Tidaklah bagi anak Adam, bagi manusia, kecuali 3 perkara. Baitun yaskununa, rumah untuk tinggal. Kalau kita sudah punya rumah untuk tinggal yang tentu nyaman, yang umum, wa thawbun yuwari awratihi, dan pakaian untuk menutup aurat, wa jilful khubuz wal ma, dan ada makanan disebutkan roti dan air. Itu ketika itu sudah didapati, itulah haknya kita di dunia ini. Cukup. Selebihnya apa? Wabdaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Maka semua yang kita dapat ini bagaimana bisa bermanfaat untuk akhirat. Adapun untuk pribadi kita, yang penting sudah ada rumah, yang penting sudah ada pakaian untuk menutup aurat, yang penting adalah dia di situ sudah punya makanan, maka itu sudah cukup. Maka Allah mengatakan, ayat yang sudah kita bahas, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau sudah terhilangkan rasa lapar kita, terhilangkan rasa takut kita, nyaman, itu sudah cukup nikmat. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya kita beribadah dengan kebaikan yang Allah berikan itu untuk mengikuti petunjuk, untuk mencari manfaat akhirat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ayat ini, alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu adam mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdait. Kata Rasulullah SAW ketika mengatakan alhaakumut takatsur, kamu lupa dari ketaatan kepada Allah hanya gara-gara memperbanyak urusan-urusan duniawiyah. Kata Rasulullah SAW, berkatalah anak Adam, ya ibnu Adam, mali. Dia menginginkan terus bertambah hartanya. Yang salah satu kita sekarang bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Alladzi jama'a malan wa addadah. Maka kata Rasulullah SAW, bukankah harta itu sebenarnya untuk anak Adam cuma 3? Ma'akala fa'afna, yang sudah dimakan akan hilang. Wa ma labisa fa'abla, yang dipakai dan akan rusak. Itu yang bisa dimiliki anak manusia itu cuma itu. Wa ma tasaddaqta fa'amdait, dan apa yang kamu sedekahkan itulah yang akan kekal bersamamu. Jadi nilai kebaikan taat kepada Allah dari harta itu yang paling banyak digunakan untuk kemaslahatan. Yang dimakan akan hilang, yang dipakai akan rusak. Setelah itu nggak ada. Lihat makanan, minuman, mahalnya kayak apapun, enaknya cuma di mulut. Begitu sudah masuk kerongkongan ke bawah, sudah nggak ada, hilang. Apa ada yang bisa merasakan nikmatnya durian di sini? Waduh, enak banget, gerakannya enak. Makanan ini membuat aku senang di dalam perut. Enggak, enaknya cuma di sini nih. Wa ma akala fa'afna,
yang dimakan dan akan sirna. Maka dia berbolong berbanyak-banyakan, apa manfaatnya? Sementara ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kamu akan hilang, akan sirna. Pakaian dibuang karena sudah usang. Makanan begitu sudah masuk sini sudah bahkan masuk jadi kotoran di WC. Tapi ketika kita sedekahkan, kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, itulah yang akan kekal, yang akan kita miliki selama-lamanya. Karena akan ketemu dunianya berkah, akhiratnya ketemu dengan nikmat yang tidak ada putusnya. Maka Allah mengingatkan ini. Dalam kondisi yang seperti ini, kemudian kita tidak ada infaknya sedikit pun kepada kaum muslimin. Tidak tergerak hatinya. Ada hadis loh, Rasulullah SAW mengatakan yang namanya infak itu bukan karena bilangannya, tapi karena kita keluarkannya. Allah akan melihat nilai itu, bukan karena banyaknya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan zahabat sababa dirham mi'atu alf dirham. Sungguh satu dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Bayangin, berarti infak itu tidak mengecilkan jumlah yang kita keluarkan, tapi ada enggak keinginan kita mengeluarkan melawan hawa nafsu kita untuk memperbanyak jamaah amalan, wa ada kepenginnya bertambah, kemudian kita ingkar, tidak punya empati, tidak punya simpati untuk apalagi di Palestina yang jelas mereka ditutup, dikhisor dalam kondisi tidak bisa mendapatkan bantuan dari manapun. Kemudian kita tidak bergerak untuk mengusahakan agar bantuan kita bisa masuk melalui infak yang kita berikan, kita percayakan kepada yang ditugaskan untuk berada di sana. Betul-betul kita membiarkan orang mati kelaparan ini. Maka rupiah itu kata Rasulullah SAW, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Nilai 1 dirham, 1 rupiah Anda baca, itu mengalahkan 100.000. Artinya infak itu tidak punya aturan, harus sekian. Sekecil apapun Allah akan lihat. Keikhlasan itu yang akan mengalahkan. Ada satu orang punya 1 dirham, yang satunya lagi berinfak dengan 100.000 dirham. Tapi kata Rasulullah SAW, yang 1 dirham ini menang di sisi Allah, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena yang punya 1 dirham, yang berinfak 1 dirham itu sebenarnya aslinya indahu dirhaman. Dia punya 2 dirham. Fa'anfaqa bidirham wa amsaka an dirham. Maka dia dengan uang uang yang hanya 2 dirham, dia mau berbagi. 1 dirham dibagikan, diinfakkan, 1 dirham dia digunakan untuk menginfaki, memberi nafkah keluarga. Orang yang berinfak 1 dirham di mata Allah berapa persen? 50%. Paham ya? Karena dia punya 2 dirham, tapi berinfak 1 dirham. Berarti kan 100%-nya 2 dirham dibagi jadi 2, jadi 50%. Sementara warajulun indahu darahim fa'anfaqa bi mi'ati alf. Dia punya uang yang begitu banyak, dia mengeluarkan cuma 100.000 dirham. Fasabaqa bi dirham mi'atu alf dirham. Maka saat itulah 1 dirham mengalahkan orang yang punya banyak tapi mengeluarkannya cuma 100.000. Kenapa? Dia punya mungkin miliaran, mungkin puluhan juta, dia keluarkan cuma 100.000. Berapa persennya? Mungkin 0, atau 1%-nya, atau 1,5%-nya. Maka yang satunya 50%. Maka kata Rasulullah SAW, sabaqul dirham mi'atu alf dirham. Disinilah harta ini, hidup kita di dunia ini untuk tidak melalaikan ketaatan. Karena hidup kata Rasulullah SAW, yang penting punya rumah, yang penting dia punya pakaian untuk menutup aurat, dia punya bahan makanan jilful khubuz, itu artinya sekerat selembar roti dan air putih. Maka kalau kita punya teh, punya kopi, punya susu, itu berarti alhamdulillah. Rasulullah mengatakannya yang penting ana roti siji karo banyu putih. Itu yang haknya tubuh kita agar tulang punggung ini bisa berdiri tegak kata Rasulullah.
supaya kita punya energi untuk berbuat. Maka itulah hak kita hidup di dunia. Hidup kita di dunia hanya untuk sekedar hidup. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadikanlah dari apa saja yang kita punya dari kehidupan dunia ini untuk bermanfaat akhirat. Maka ayat ini mengingatkan tentang pentingnya menjalani hidup untuk mencari kemaslahatan yang lebih panjang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa rawa Muslim fi sahihi, dan Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW yaqulu ibnu Adam mali wa inna ma mimman min thalath ma akala fa afna wa aw labisa fa abla aw tasaddaqa fa amba wa ma siwa dhalika fa dhahaba wa tarikuhu linnas. Ini menambahkan saja kata Nabi Allah Muhammad SAW, orang berkata harta berbanyak sampai ada yang tidak sholat, sampai ada yang tidak menutup aurat demi hanya uang. Banyak banyak wanita khususnya demi hanya untuk mendapatkan uang, dia sampai meninggalkan ketaatan dalam berpakaian, dalam masalah muamalah, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak. Maka kata Rasulullah SAW, berkatalah manusia harta. Padahal harta itu cuma 3 yang tadi kita sebutkan. Wa masiwa dzalik, yang selebih dari itu, lebih pakaian yang dipakai sekedar menutup, makanan yang kemudian yang untuk kita makan kemudian hilang, kemudian apa yang kita sedekahkan itu yang akan kekal. Di luar 3 ini, fatariquhu linnas. Harta kita kumpulkan, begitu datangnya mati ditinggalkan. Ada sebuah cerita ini membuat pentingnya tentang amal soleh, pentingnya mencari banyak ketaatan kepada Allah. Dunia ini bukan untuk memperbanyak ini. Kenapa? Ketika waktunya datang kematian, semuanya ditinggalkan begitu saja. Belum lama Ustaz Khalid Basalamah yang di Jakarta itu memviralkan kejadian di Saudi Arabia, yang ada seorang pedagang, pebisnis yang sangat sukses. Saking senangnya dengan bisnisnya, dia sampai nggak menikah. Dia seorang diri, kakak adiknya sudah pada meninggal, pamannya sudah meninggal, banyak keluarganya sudah pada meninggal. Dia tidak perhatian lagi dengan keluarga, bahkan hingga ketika meninggal dunia meninggalkan miliaran, jutaan rial Saudi, kata beliau. Maka pengadilan memutuskan mencari ini siapa yang menjadi ahli warisnya. Lihat ini. Akhirnya ditetapkan 3 orang, dipanggil 3 orang itu. Ditetapkan 3 orang, maka dipanggil 3 orang itu. Ketiga orang ini pun nggak ngerti. Wahai Tuan Hakim, apa salah kami dipanggil? Maka hakim mengatakan, kamu kenal Fulan bin Fulan? Oh iya kenal. Itu misal kami, sepupu, telah meninggal dunia. Kata si hakim, oh kami nggak ngerti. Terputus hubungan mereka, silaturahmi pun tidak. Senangnya dunia. Artinya bisnisnya sukses. Maka kemudian kalianlah yang menjadi ahli waris yang ditetapkan oleh pengadilan. Lihat ini, pentingnya al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati mementingkan yang sifatnya hawa nafsu, kemudian tiba-tiba kita tinggalkan, tidak bermanfaat sedikit pun harta itu. Maka setelah ditetapkan bulan sekian juta dari harta warisan itu, si hakim itu punya rasa empati, kasihan sama si pemilik, sama fulan yang meninggal. Kami punya saran buat kalian. Maukah kalian menerima saran kami? Apa yang kalian dapat ini kan uang nemu. Bahasa kitanya kan uang nemu. Oh nggak kerja tiba-tiba dapat uang jutaan. Jutaannya jutaan real Saudi loh. Kayak mendadak loh. Maka kata sang hakim, mau nggak kalian? Kamu infakkan berapa persen? Sini kami terima. Sebelum dibagi waris ini, kami ingin bangunkan masjid untuk fulan. Lihat ini, penting ini. Uang yang begitu banyak dia kumpulkan jamaah amalan wa adada. Dia menghitung terus, lupa dengan amal.
Maka ketika hakim mengatakan tolong infakkan sekian persen saja, terserah. Apa 5%, apa 1%, apa 2%, apa. Kami ingin membangunkan masjid untuk maslahatnya fulan yang meninggal dunia. Apa jawabannya 3 orang ini? Yang pertama mengatakan, ya hakim, tolong, kami orang miskin, hutang kami banyak, saya nggak mau. Ya, kalau kita nggak memikirkan amal kita, nggak ada orang lain akan memikirkan kita untuk amal kita. Wallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya ibnu Adam, mali. Apa manfaatnya? Fama ba'da dzalika fatariquhu linnas. Yang kita kumpulkan kalau kita nggak beramal, itu menjadi tinggalan, menjadi warisan. Maka sedekah terbaik sekarang ini, man jahaza jaizal usrati falahul jannah. Itu Rasulullah SAW ketika perang Tabuk yang dipanggil dengan jaizul usrah, perang yang susah. Kenapa? Karena kondisi lawannya itu paling besar, Romawi, jumlahnya besar, kaum muslimin jumlahnya sedikit, terbatas pula prasarananya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Man jahaza jaizul usrah faqad falahul jannah. Siapa yang ikut mempersiapkan pasukan yang kesusahan ini dipastikan masuk surga. Maka Utsman bin Affan itu mengeluarkan sampai 1.000 dinar. 1.000 dinar. Yang 1 dinar kalau nggak salah 4,5 gram. Yang kilo dikalikan 1 juta sekarang minimal. Maka kata Rasulullah SAW, ma barra ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Sungguh apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan tidak membuat madharat sedikit pun untuk kehidupannya setelah hari ini. Dijamin maslahatnya, apalagi akhiratnya. Gara-gara apa? Sedekah ini. Maka dikeluarkanlah infak. Maka kata kembali kepada cerita kepada siapa? Kepada cerita pengadilan tadi. Yang pertama menolak karena kami miskin, banyak hutang. Yang kedua apa katanya? Wahai hakim, mohon maaf, anak saya banyak, kebutuhan kami banyak. Intinya nolak. Yang kedua, ketiga nolak semua. Bahkan hanya infak untuk maslahat yang dia nemu duit ratusan juta, miliaran rupiah ini untuk sedekah, untuk atas nama almarhum sebelum dibagi waris itu nggak ada. Maka kata Rasulullah SAW, yattabi'ul mayyit thalathan, yang mengikuti mayit kita kalau dibawa ke kuburan itu yang mengikuti 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Amal. Ini yang dimaksudkan ayat ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mayit itu diikuti 3, hartanya, keluarganya, amalnya. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan balik. Ini hadisnya disebutkan oleh beliau Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Yang 2 akan balik, harta dan keluarga. Wa yabqa ma'ahu wahid. Yang akan tetap bersama kita apa? Amal kita. Maka yang dimaksudkan dengan al-hakumut takatsur itu di situ. Saatnya kita menunjukkan ukhuwah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan dikira bahwa keimanan kita itu adalah apa yang soleh dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, laisa al-mu'min man huwa syabi'un wajahu ila ajai'un ila jambih. Bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang tetapi tetangganya lapar sampai sakit lambungnya. Jadi kepekaan kita untuk berinfak, untuk berbuat baik dengan harta kita, dengan dunia kita, itu kata Rasulullah tanda keimanan. Maka kalau saat ini kita nggak mendoakan sesama muslim, tidak berinfak dalam perkara yang kita mampu untuk maslahat teman-teman saudara-saudara kita di Gaza, rupiah-rupiah itu bermanfaat untuk menyambung kehidupan dan perjuangan. Dan jangan dianggap remeh. Perjuangan ini perjuangan umat bersama loh. Ada perintah dari Rasulullah SAW kepada kita semua.
Penting ini, bahwa tidak boleh menganggap remeh perjuangan ini. Kenapa kata Rasulullah SAW? La tasuddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian keluar berziarah kecuali ziarah kepada 3 masjid. Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ketika kita diperintahkan untuk berziarah ke sana, berarti maksudnya Rasulullah SAW pertahankan. Karena bagaimana mungkin kita akan berangkat ke sana kalau masjidnya sudah rata dengan tanah? Apa sih yang diziarahi? Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 nilai kebaikannya. Masjidil Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat daripada sholat kita di sini. Di masjid manapun itu 1 dibanding 27 kan kalau jamaah. Kalau di sana berjamaah di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram yang paling utama 100.000, ada hadisnya. Maka ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah ke sana, artinya apa? Pertahankan. Kalau ada orang yang akan menghancurkan Masjidil Aqsa, itu urusannya dengan kita, bukan urusan orang Palestina saja. Na'udzubillah min dzalik, kemudian mengatakan itu urusannya mereka, itu urusan wilayah konflik geografis saja, teritorial rebutan. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah rahmatullah. Dalam sisi yang lain, ini ada sebuah cerita pentingnya kita memperhatikan sesama muslim. Man lam yahkam bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tidak perhatian dengan urusan sesama muslim itu bukan golongan muslim itu. Berarti dipertanyakan keimanannya. Ada sebuah cerita ketika terjadi di Khalifah Mu'tasim di zaman Khalifah Abbasiyah, yang mana musuhnya diantaranya adalah orang-orang Mongol, orang-orang Tatar. Yang kejadian dalam riwayat ada seorang wanita yang digoda, diganggu dan kemudian bahkan diambil. Yang saat ketika terjadi kejadian itu hanya ada 1 orang, 2 orang pemuda yang nggak bisa melawan karena jumlah mereka yang begitu besar. Banyak maksudnya 5, 6, 7 orang, 10 mungkin mengganggu. Kemudian akhirnya terjadilah semacam pelecehan terhadap muslimah. Maka ketika orang ini ditangkap, perempuan ini ditangkap, ini dia mengatakan, wah Mu'tasimah, mana Khalifah Al-Mu'tasim? 1 orang dia mempertanyakan, mana Khalifah ini? Gak melindungi rakyatnya, gak melindungi sesama muslim. Maka pemuda tadi yang mendengar, yang menyaksikan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia dengan keimanannya, dia gak terima dengan kejadian itu, dia berangkat ke tempat khalifah melaporkan kejadian. 1 orang loh, kewong siji, 1 orang loh ya, ingat-ingat. Maka begitu mendengarkan laporan itu, apa jawabannya khalifah? Labbaiki ya ukhta, kami datang wahai saudara. Datangkan pasukan hanya untuk membebaskan 1 orang. Ini, bayangin sekarang ribuan dibunuh dengan tanpa salah. Karena aturan perang ya kepada sesama yang berperang, menuju orang yang memerangi, bukan orang yang tidak punya salah. Sipil. Makanya ribuan, 9.000 atau 10.000 adalah anak-anak dan wanita. 1 orang saja terpanggil untuk membebaskan. Bagaimana cara kita membebaskannya? Ya doa, ya infak, ya putus hubungan dengan ibu-ibu rahmatullah jami'an. Putus dengan semua produk-produk itu. Harus tahu cari ilmunya mana yang betul, yang punya Amerika, yang punya Israel. Jangan mengatakan saya nggak ngerti. Sekarang zamannya zaman teknologi terbuka. Ini yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ini yang nanti ketika kita datang maut kita itu dibawa manfaat amal kita. Sementara uangnya, rumahnya, apa yang kita banggakan ditinggalkan begitu saja.
maaf bapak-bapak ibu-ibu yang rahimakumullah jami'an, ini mengingatkan tentang pentingnya amal. Bahkan jangankan kok harta, nama kita aja sudah ditinggalkan ketika kita meninggal. Ingat loh, nama kita sudah ditinggalkan sejak kapan? Sejak kita meninggal. Ketika ada orang meninggal, apa nyebut nama? Mana jenazahnya? Jenazah kapan dibawa? Yuk berangkatkan jenazahnya. Sudah enggak lagi mengatakan kholid. Kholidnya mana? Kapan kholidnya dibawa? Loh, sholatnya menyolatkan kholidnya kapan? Enggak ada. Ini menunjukkan tentang pentingnya amal. Bahkan kita dengan nama besar kita, jenderal siapapun, presiden sekalipun, ketika dia meninggal dunia, ditinggalkan oleh manusia yang lain. Bahkan nama pun tidak disebut, sudah dikatakan jenazah. Nama kita hilang, apalagi harta, apalagi kedudukan. Maka inilah yang Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi sayang ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini pertemuan ini kalau cukup waktunya insyaallah kita selesaikan. Tapi kalau mungkin 2 kali pertemuan, masih berapa menit? 30 menit insyaallah cukup mudah-mudahan. Tapi sayang, apa yang saya maksudkan tapi sayang, halangan kita adalah hawa nafsu. Itu perjuangan kita. Kata Rasulullah SAW, yukramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu al-hirf wal amal. Manusia boleh menua, tetapi bersama manusia yang sudah menua sekalipun, dia tetap ambisi dan angan-angannya. Betul gak? Orangnya boleh tua, tapi ambisinya kepengen mempertahankan. Ya kalau bicara politik nih, sampai anaknya juga menjadi calon. Kenapa? Mempertahankan hawa nafsunya untuk bertahan. Bolehlah tua, tapi ambisi dan angan-angan itu tidak pernah menua. Maka itulah ujian kita. Bagaimana mengelola hawa nafsu? Kalau kita melihat panjangnya hidup kita adalah setelah kita masuk kuburan dan seterusnya, maka berpikirlah yang panjang. Maaf nyuwun sewu, kita belum sampai di akhirat tuh. Kita belum sampai dengan kiamat. Orang di kuburannya itu bisa ratusan tahun loh. Sementara hidup di dunia berapa tahun? 60, 70 tahun. Anggap aja 100 tahun. Awwalu manazil min manazilil akhirah al-qabr. Kata Rasulullah SAW, persinggahan pertama kita di akhirat untuk menuju akhirat, menuju surga atau neraka adalah al-qabr. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Itu sampai Utsman bin Affan nangis melihat hadis ini, mendengarkan hadis ini. Orang itu pertama kali bersinggah di akhirat adalah di kuburnya. Yang kuburan itu bisa ratusan tahun loh. Enggak tahu kiamat apa 2030, apa 2000, apa 5000, apa 10.000. Wallahu a'lam. Ini Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Daud, Nabi Allah Ibrahim itu meninggal sebelum Masehi. Sekarang sudah Masehi aja sudah 2000. Berapa ramanya mereka tinggal di kuburan? Kata Rasulullah SAW, maka orang yang dalam kuburannya nikmat, mendapatkan keselamatan, maka sesudahnya nikmat. Tapi barang siapa di kuburannya mendapatkan azab, maka sesudahnya lebih mengerikan. Maka panjang pikiran kita, panjang tangan kita, bukan dunia yang singkat. Karena hidup di dunia dengan di kuburan kita pun gak usah pikir akhirat, neraka, surga, gak usah kesana. Kuburan saja sekarang kita sudah bisa menyaksikan sendiri. Kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, berapa tahun urip di dunia, berapa tahun hidup mereka sekarang di kuburan. Bahkan kuburannya masih hilang. Betul enggak? Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Yuhramu ibnu Adam, anak manusia itu bisa
apa namanya? Menua. Wa yabqa ma'ahu ifnan, tetapi akan bersamaan dengan tua itu tetap ambisi dan angan-angan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullah taala, hadza wa'idun ba'da wa'id. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, diulang, jangan seperti itu, kamu akan tahu akibatnya. Maka kemudian ditambah lagi, dan jangan pula seperti itu, kamu akan tahu akibatnya. Itu maksudnya apa? Ancaman bertubi-tubi. Bertubi-tubi artinya hati-hati manusia, hati-hati wahai muslimin, hati-hati wahai mukminin. Bukan hanya orang manusia, tetapi orang yang beriman, berislam pun sama. Orang mukmin, orang muslim, orang kafir akan berkesamaan ditempatkan di neraka ketika lalai. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau kafir selama-lamanya, kalau mukmin sebatas dosanya. Maka kata Hasan Al-Basri, maaf, itu adalah ancaman yang bertubi-tubi. Wa qala Abbaha, berkata Abbaha, kalla sawfa ta'lamun ayyuhal kuffar, thumma kalla sawfa ta'lamun ayyuhal mu'minun. Ini kenapa Allah mengulang kalla sawfa ta'lamun, kemudian ditambah lagi thumma kalla sawfa ta'lamun, karena yang pertama kepada orang kafir, yang kedua kepada mukmin. Karena Allah adil, bukan hanya orang kafir saja yang akan dihukum, tapi orang mukmin pun dihukum ketika dengan keimanannya tidak membuktikan bukti keimanan. Ketika dengan keimanannya perbuatannya seperti orang kafir. Cuma bedanya mukmin sebatas dosanya, kafir selama-lamanya. Maka ayatnya kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun itu diulang karena bertubi-tubinya peringatan. Itu kata Hasan Al-Basri. Ancaman dengan ancaman yang bertubi. Yang kedua kata bahwa hati-hati, itu ancaman bukan hanya untuk orang kafir, tapi kepada kita. Ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Maka kata beliau Al-Qurtubi Ibnu Katsir rahimahullah taala atas firman Allah Subhanahu wa taala, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, jangan sekali-kali seperti itu. Berarti bertubi-tubi. Bukan 2 ayat, tapi 3 ayat. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Karena pentingnya perkara ini. Ada di dalam bahasa Arab namanya taukid, penekanan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu diulang 2 kali. Kenapa? Pentingnya dan tidak mungkin dilewatinya. Mesti setiap kita mendapatkan kesusahan, mesti ada jalan kemudahan, pasti itu. Maka setiap hukum selalu ada pengecualian. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan kemudahan. Haram menjadi halal ketika tidak ada makanan lain kecuali itu. Maka saat itu boleh. Kita nggak boleh sholat dengan duduk dan berdiri, tapi ketika sakit menjadi boleh. Jadi setiap hukum itu ada kemudahan. Setiap ulama pokok ittasa, kata kaidah usul fikih, setiap perkara itu menyempit mesti akan jalan ada melebarkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang-ulang dalam surat Ar-Rahman minimal 30 kali itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan apa? Karena manusia la juhud, betul-betul penentang keras. Maka diingatkan berkali-kali. Setiap nikmat diingatkan, nikmat mana lagi yang mau diingat, mau dilupakan, nikmat mana lagi yang mau didustakan. Kenapa? Sifat dasar manusia itu melalaikan. Maka diingatkan nikmat, diingatkan jangan berbuat kufur. Diberitahu nikmat, diingatkan jangan berbuat kufur. Terus seperti itu. Begitu pula dengan
kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, aw law alimtum haqqal ilmi lama alhaqtum takatsur an talabil akhirah hatta sirtum ila al-maqabir. Kalau seandainya kamu tahu ilmu yang yakin, maksudnya kalau ta'lamuna ilmal yaqin adalah kata beliau, kalau kamu betul-betul mengetahui dasar pengetahuannya, bahwa ketika kamu menjadi orang yang lupa dengan akhirat gara-gara bermegah-megahan dengan duniawi, kamu menjadi penghuni neraka, menghuni kuburan, maka kamu akan menyesal. Kata Rasulullah SAW, ikhwati fiddin rahimakumullah jami'an, ketika mayit itu sudah diturunkan, ini nanti kita bakal diperlakukan seperti itu. Begitu ditutup, tanah sudah menutupi, itu kata Rasulullah SAW, istaghfiru li ahlikum fa innahu al-an yus'al. Sekarang ini, ketika Rasulullah dengan bersahabat masih di situ, bukan nunggu langkah ketujuh. Ada orang yang mengatakan kalau sudah langkah 7 baru malaikatnya teka. Enggak. Begitu sudah ditutupi, sudah di urut tanah, mau sempurna mau enggak sempurna, itu malaikat langsung datang. Karena Rasulullah mengatakan al-an yus'al, sedang ditanya. Saat itu Rasulullah masih di kuburan, belum pergi, masih memberikan wajangan, masih memberikan doa kepada mayit. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Innahul an yus'al, sekarang ini sedang ditanya. Ini hadisnya disebutkan seperti itu. Maka ketika kita ditanya malaikat tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man ladzi bu'itsa fik, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa yang diutus, nabi yang kamu mendapatinya diutus di tengah-tengah kamu, maka ketika sukses disuruh lihat ke kanan, dipertunjukkan surga, dihamparkan nikmat, hingga orang itu mengatakan Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah hatta arji'u ila mali wa ahli. Ya Allah, cepat-cepatkan kiamat, ya Allah, cepat-cepatkan kiamat agar aku menikmati harta dan keluargaku. Digambarkan bidadari, istrinya, apa kenikmatan dunia, kenikmatan surgawi, hingga dia mengatakan ya Rabb aqimis sa'ah. Itulah nikmat, dipertunjukkan terus, dinikmati, dibikin tenang, dibikin senang. Itu nikmat lembut. Tapi kalau tidak bisa, kata Rasulullah SAW, maka disuruh melihat ala yasari wa busitalah benar, disuruh menunjukkan ke arah kirinya, ditunjukkan hamparan neraka, keadaan neraka, azab-azabnya. Apa kata Rasulullah SAW? Mayit itu mengatakan Rabbi la taqumis sa'ah, Rabbi la taqumis sa'ah, Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan adakan kiamat, ya Allah, jangan adakan kiamat. Ketakutan. Dan itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Azab kuburnya Fir'aun itu diceritakan dalam surat Al-Mu'min. Yang maksud ayat ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kamu tahu betul-betul hakikat kehidupan kuburan ketika kamu hidup di dunia lalai hingga kamu masuk kuburan, maka kamu akan lihat penyesalan. Kata Al-Quran surat Al-Mu'min ayat yang kalau-salah 41, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Saat ini Fir'aun itu ditakut-takuti dengan neraka pagi dan siang, petang, terus ke seluruh waktu gelap maupun waktu padang, 24 jam ditakut-takuti, ditunjukkan. Wa yauma taqumus sa'ah, maka ketika kiamat terjadi, adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Ketika kiamat nanti terjadi, baru Allah mengatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang lebih pedih. Artinya apa? Azab kubur itu proskot, DP kalau bahasa kitanya. Maka ini yang dikatakan kalau ta'lamuna ilman yaqin, seandainya kamu tahu hakikat sebenarnya kehidupanmu, kalau dibiarkan terus, maka kamu menjadi penghuni kuburan dan kamu akan mendapati akibat
kelalaian itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, la tarawunnal jahim, maka kamu akan melihat neraka jahim. Yang tadi saya katakan, begitu menghafal ke kiri ditunjukkan la tarawunnal jahim, ditunjukkan neraka itu. Maka orang itu mengatakan, ya Allah jangan adakan kiamat, ya Allah jangan adakan kiamat, ya Allah jangan adakan kiamat, ketakutan. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan nanti kamu akan betul-betul masuk ke dalamnya. Ayat ini kan ditujukan kepada kita yang masih hidup. Jadi Allah nakut-nakuti. Tahdidun wa'idun ba'da wa'idin, tentangan ancaman yang bertubi-tubi. Kalau kamu dibiarkan lalai dengan kehidupan duniamu sampai kamu masuk kuburan, kamu tahu akibatmu, kamu akan ditunjukkan neraka, dan nanti betul-betul kamu akan la tarawunnaha 'ainal yaqin, dengan mata kepalamu sendiri masuk. Kamu menyaksikan sendiri neraka itu bukan hanya ditunjukkan, tapi dimasukkan. Itu yang dimaksudkan ayat ini. La tarawunnal jahim, ditunjukkan saat ketika kita belok arah kiri ketika di dalam kubur kita. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan kamu betul-betul akan melihat dengan mata kepalamu. Maksudnya kamu masuk di dalamnya. Ini ancaman gara-gara lalai di dunia, gara-gara lalai dengan hak-hak harta kita, hak-hak waktu kita, hak-hak apa kebaikan yang Allah titipkan sama kita tidak ditunaikan dalam ketaatan, tapi dalam hawa nafsu. Hati-hati. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa tawa'adu bihadzal hal wa huwa ru'yatu ahli an-nar alladhi idza fuzi'at fas'atan wahidatan kharra kullu malakin muqarrab wa nabiyyun mursal ala rukbatayhi, yang kalau disaksikan sendiri tentang neraka itu akan membuat bergetar makhluk, malaikat, nabi, apalagi kita melihat ngerinya neraka, keganasan azab yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang lalai. Apalagi kita, nabi yang diutus saja ketakutan. Ada riwayatnya ketika nanti dihisab, nabi-nabi yang diutus itu nafsi, 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 mengatakan itu illa Nabi Muhammad SAW, kecuali Nabi Muhammad, ummati, ummati, ummati. Nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi, semua nabi, bukan untuk mengerdilkan mereka, tapi justru untuk membesarkan kita bahwa kita alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi yang lain mengatakan nafsi, nafsi, ketakutan, hisab, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang takutnya itu untuk umatnya. Kenapa? La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, takutnya masuk neraka, menyaksikan sendiri keganasan neraka dengan mata kepala kita, artinya kita di dalamnya. Maka Allah kemudian mengakhiri tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-hakumut takatsur, diakhiri dengan latus alunna yauma idzin anin naim. Di dunia kita mendapatkan fasilitas, tapi kita lalai sama Allah dari berbuat ketaatan. Padahal hak kita cuma 3, yang penting hidup, makanan yang secukupnya, yang bisa menyambung hidup, tempat tinggal, kemudian pakaian untuk menutup aurat. Itu hak kita kata Rasulullah SAW. Selebihnya itu carilah untuk maslahat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari dunia ini. Maka nikmat itu yang sekarang kita mendapatkan fasilitasnya masing-masing, Allah katakan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kamu pada hari ini, hari kiamat, akan dimintakan pertanggungjawaban aina tas'alunna yawma idzin an syukri ma an'ama Allahu bihi 'alaikum minas sihhah wal amni war rizqi wa ghairu dzalik. Maka nanti pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya tentang syukur kita atas nikmat sehat, nikmat kenyamanan. Maaf nyuwun sewu, orang dalam kondisi ketakutan itu hukumnya pun sendiri. Sholatnya ada fikihnya. Dalam peperangan sholatnya itu ada, enggak sebagaimana sholat kita. Kenapa?
kondisi yang menyempitkan, menyusahkan kita, Allah membikinkan hukum yang khusus agar mereka merasakan terkurangi beban itu. Maka bagaimanakah kalau kita dalam kondisi nyaman kemudian tidak melaksanakan perintah-perintah, kufur? Orang dalam kondisi susah saja Allah berikan caranya. Dalam kondisi susah tetap sholat, nggak ada ditinggal sholat itu. Maka bagaimanakah dengan orang-orang yang tarikus salat, yang meninggalkan sholat hanya gara-gara rapatnya, dagangannya, dan seterusnya? Alhaakumut takatsur. Dia melupakan taat sama Allah hanya gara-gara kepingin memperbanyak duniawinya. Maka kata beliau, dari harta, dari kesehatan, dari kenyamanan, warizqi wa ghairu dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu saat ini cerita menggambarkan Nabi Muhammad SAW itu lapar amat. Tapi di rumah gak ada makanan. Ini saking sederhananya beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya uang itu ditumpuk bukan untuk urusan maaf. Dah uang puas, hebatnya makanan enak, lemari saya kubok. Enggak, asli. Ada orang yang membahas tentang cerita ini menggambarkan berarti Rasulullah melarat, Rasulullah miskin. Enggak, Rasulullah orang paling kaya. Harta tinggalannya Khadijah berapa? Kemudian yang kedua, setiap perang harta tinggalan dari bapaknya berapa? Itu ya, ini masalah tinggalan. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah SAW itu mendapatkan setiap peperangan yang harus dihadapi itu mendapatkan ghanimah. Itu seperlima rampasan perang Hunain. Rasulullah SAW itu mendapatkan 4.000 ekor unta. Itu haknya Rasulullah loh. 4.000 ekor unta, 8.000 ekor kambing, dan 1 baki emas. Loh, bisa banyak banget ya? Iya, orang dahulu nggak kayak zaman sekarang, Bu. Kalau zaman dahulu, kalau bepergian, ya harus bawa harta. Nanti kalau singgah-singgah dia bisa beli, ya kan? Kalau zaman sekarang orang nggak bawa duit, nggak boleh ATM. Jadi tinggal gesek atau duitnya. Zaman dulu enggak, berhenti untuk makan, maka dia bawa kambing banyak untuk setiap dimakan 5 waktu itu ya, 3 waktu, makan pagi, makan siang, makan malam. Maka ada tukang masaknya nanti menghadirkan, maka bawa kambing sebanyak-banyaknya, bawa unta untuk sebagai alat perang juga. Maka Rasulullah dapat sekian besarnya itu hanya gara-gara satu perang, namanya perang Hunain. Tapi Rasulullah tergambarkan satu saat nggak ada makanan. Kenapa? Beliau hartanya untuk apa saja dia itu dicontohkan. Maka satu saat ketika Rasulullah kelaparan, lapar, maka keluar. Tujuannya mau bertamu ke rumah orang. Bertamu kan bertamu. Bertamu kan otomatis tuan rumahnya minimal banyu, minimal korma betul, ya kan? Maka Rasulullah SAW keluar di jalan, ketemu sama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bertanya, "Ma akhrajakuma min baitikuma?" Apa yang membuat kamu keluar dari rumah? Rasulullah keluar gara-gara lapar. Maka 2 orang sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, akhrajna min baitina min ju'." Kami keluar dari rumah kami gara-gara lapar. Maka Rasulullah mengatakan, sama. Maka kunjunganlah ke rumah seseorang dari kalangan Ansor. Dikeluarkan air putih sama kurma, maka mereka makan. Ini lihat, ini penting nih. Ini intinya di sini. Maka kemudian setelah selesai makan, Rasulullah mengatakan, "Hadza minan na'imil ladzi yus'alu yaumal qiyamah." Inilah nikmat yang nanti antara lain akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa huwa tamr. Padahal itu cuma makanan biasa, kurma dan tamr. Kurma dan air. Bukan barang mahal, bukan daging, bukan keju, bukan susu. La tamr wal ma. Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah
nikmat apapun, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alu anhu yawmal qiyamah minan na'im an yuqala lahu alam nusihhaka laka bi badanika wa narauka minal ma'i wal barid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat adalah, bukankah kami telah memberikan badanmu yang sehat dan kami telah menunjukkan kepada kamu air yang putih, yang dingin. Baru air putih dingin toh pun dapat tanggung jawaban. Bagaimana kalau kita teh, kopi, setrum, sirup, susu, terus apalagi wedang ronde, apalagi yang kita senang nikmat-nikmat itu, kopi latte, cappuccino, pokoknya macam-macam minuman yang enak. Bayangin dari minuman putih yang dingin seperti itu, yang hanya biasa dan sehat kita, artinya kita mampu berbuat apa? Untuk apa itu dilakukan? Maka kata Rasulullah SAW, terakhir sebelum kita bertanya jawab, kalau ada pertanyaan, kata Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat kita bergerak sedikit pun ketika hisab nanti, kecuali 4 pertanyaan telah diselesaikan. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya akan digunakan untuk apa? Wa an jasadihi fi ma'ablah, jasad ini digunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmu yang kita dapat, pengetahuan apapun pengetahuannya, digunakan untuk apa? Wa an malihi min aina iktasabahu fi ma anfaqah, dengan hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan. Harta 2 pertanyaan, yang lain satu-satu. Maka kita gak usah terlalu bingung dengan nikmat yang diberikan oleh orang lain dan kita ini. Semakin orang itu mendapatkan nikmat, semakin panjang hisabnya. Semakin kita mungkin sama Allah diuji dengan kesabaran kita untuk dalam kemelaratan atau kekurangan, maka semakin pendek. Karena nggak ada yang ditanyakan tentang harta itu. Kalaupun ada, karena sedikit selesai sebentar. Maka fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, janganlah kita takjub dengan hartanya orang dan keturunan orang yang begitu banyak, yang nikmat, yang apa macam-macam. Masing-masing punya nasib sendiri. Usykurullah ala ma an'ama alaih, maka bersyukurlah dengan apa yang telah Allah nikmatkan kepada masing-masing. Jangan sawang sinawang hingga kita tidak pernah bersyukur. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu ada komentar atau hal yang ingin dibahas dalam perkara ini, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya sebelum majelis ini kita akhiri. Dari Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, saya yang mau tanyakan, nggak begitu banyak-banyak tapi sedikit, tapi biar tahu banget. Saya sholat maghrib kan 3 kali, yang 2 kali itu membaca qul huwallahu ahad. Ya saya makmum, jadi membacanya cuma alhamdulillah dok. Itu boleh apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat baik maghrib maupun yang tidak, selain masjid dan selain maghrib, baik sunnah maupun wajib, itu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Maka rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga atau 4 kalau misalnya maghrib, isya maupun asar itu zuhur, maka kewajiban kita adalah membaca surat Al-Fatihah. Man lam yaqra bi ummil kitab falaysa minas shalah. Barang siapa yang tidak membaca ummul kitab atau Al-Fatihah, itu tidak dianggap sholat karena dia rukun. Ketika sholat munfarid, ketika sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah yang jahar, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Ketika kita mendengarkan saja boleh.
Tapi lebih baik lagi setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kita membaca sendiri, itu pendapat yang lebih melengkapi. Nah, kaitannya dengan setelah apa? Setelah Fatihah itu sunnah. Itu sunnah terutama rakaat pertama, rakaat kedua. Ada 3 dan 4, ada khilafiyah, ada yang mengatakan 3 dan 4 juga tetap membaca suratan. Tapi ada yang menyatakan tidak, cukup dengan Fatihah saja. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keharusan dengan bacaan tertentu pada bacaan setelah Fatihah? Tidak. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa saja yang mudah bagi kita. Yang mudah, bisanya cuma nun, wal qalami wa ma yasturun, Allahu Akbar, atau Yasin, Allahu Akbar. Sekalipun kalau memang betul itunya, tahunya itu kok sah itu. Maka apalagi kalau kita hanya bisanya cuma berhuwallahu ahad misalnya. Bahasan kita pada waktu surat Al-Ikhlas, orang yang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas karena dasarnya memang dia senang dengan surat itu, maka masuk surga jaminannya. Hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Senangnya kamu membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Karena ada satu sahabat kalau ngimami cuma Fatihah, ini ngimami loh Bu, bukan baca sendiri. Dia kalau setiap ngimami cuma Fatihah, cuma Al-Ikhlas setelah Fatihah. Maka para sahabat melaporkan. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu bacanya cuma Al-Ikhlas toh diulang-ulang? Li'annaha sifatur Rahman, itu sifatnya Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang baca surat ini. Apa kata Rasulullah SAW? Hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Dalam riwayat yang lain, hubbuka iyyah ahabbaka Allah. Karena cintamu kepada surat ini, Allah juga cinta sama kamu. Allahu Akbar. Jadi jangan meremehkan. Pendek pun gak masalah, yang penting ikhlas. Satu, tapi kalau kita punya iman, jangan berhenti sampai dengan Al-Ikhlas saja. Nyuwun sewu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kadang kita senang sama nyanyiannya orang, Iwan Fals, sampai hafal sakoma-komane. Maka belajarlah sedikit demi sedikit, ditambahi. Kenapa Bu? Karena wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Semakin banyak baca ayat, semakin bertambah iman. Jadi pelan-pelan bertambah. Tapi selama belum bisa, satu surat pun boleh sah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin saya tutup, saya selesaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan dari bahasan kita tentang al-hakumut takatsur, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berbuat ketaatan di hidup dunia ini. Fasilitas hidup kita sudah Allah berikan, yang penting kita bisa makan, tempat tinggal ada sudah cukup, makan pun yang penting bisa makan, bukan harus yang mahal-mahal, bukan pakai syarat. Orang kalau mau berinfak nanti, kalau saya sudah gajiannya 10 juta, kalau saya sudah punya ini, sudah punya ini, enggak. Kapan amal soleh infak itu? Ketika kamu antakuna sahihan syahihan tahsyal faqra wa ta'malul ghina. Kapan berinfakku? Ketika kamu sehat, kamu takut miskin, berangan-angan kaya, maka itulah waktunya. Sehat, kamu punya rasa kikir, berkeinginan menjadi kaya, maka saat itulah keluarkan harta itu infak terbaik. Kita kepengen menjadi miliarder, baru punya uang 1 juta. Ada kesempatan infakkan. Janganlah kumpulkan dulu, nanti kalau sudah 1 miliar baru jadi orang kaya, baru saya infak. Enggak, bukan itu. Tapi ketika saat ketaatan itu dalam kondisi sehat dan kita masih punya hawa nafsu, itulah keluarkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan termasuk apa yang kita doakan dari doa kita kepada kaum muslimin di Gaza khususnya yang sedang mendapatkan ujian pada hari-hari ini, kemudian infak kita, kemudian kerusakan termasuk usaha kita untuk memutus mata rantai penjajah yang merusak dan mengganggu keamanan saudara kita seorang muslim, itu merupakan bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salat kita, di luar zikir kita, di luar puasa kita yang baik, tapi tunjukkan ukhuwah adalah bagian daripada kewajiban. Demikian, wa'afu bikum subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir yang disampaikan oleh Ustaz Khalil, juga jemaah sekalian. Mudah-mudahan tadi juga sudah disimpulkan, mudah-mudahan semakin mudah kita mencerna apa yang beliau sampaikan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita terima pada